Ayah bunda, pernah nggak sih melihat anak pulang dengan wajah murung yang biasanya ceria, tiba-tiba berubah menjadi pendiam? Sering merasa cemas atau ketakutan, mulai enggan atau takut pergi ke sekolah. Bahkan di situasi tertentu atau kasus-kasus tertentu itu ditemukan adanya tanda-tanda fisik ya, seperti memar, luka, dan lain-lain. Ini bisa jadi sinyal dari adanya masalah yang jauh lebih besar. Ya, bullying. Memang kasus bullying yang terjadi di dunia pendidikan saat ini sangat mengkhawatirkan ya teman-teman. Ini nggak hanya bisa terjadi di dunia pendidikan tinggi, SMA, SMP, tapi situasi ini juga bisa terjadi sejak sekolah dasar teman-teman. Nah, apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menghadapi persoalan ini? Parents, these are the steps you can do. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua saat anak mengalami bullying di sekolahnya? Yang pertama, fokus pada kebutuhan emosional anak. Misalnya menjadi pendengar yang empati ya. Biarkan anak menceritakan pengalamannya tanpa menghakimi dan menyalahkannya. Berikan dukungan emosional agar anak tetap percaya diri dan merasa berharga. Amati perubahan perilaku ya teman-teman. Misalnya penurunan prestasi akademik, ketidaknyamanan saat pergi ke sekolah, atau perubahan emosi lainnya. Lalu, ajari juga bagaimana merespon situasi bullying dengan cara yang aman. Misalnya mengalihkan perhatian, berbicara tegas, atau meminta bantuan orang dewasa. Nah, kalau bullying atau situasi ini sudah berdampak pada kesehatan mental anak, misalnya depresi atau kecemasan yang berlebih, maka saya sarankan ayah bunda untuk meminta bantuan profesional ya, seperti psikolog. Yang kedua, kumpulkan informasi dan bukti terkait kejadian. Siapa yang terlibat, kapan, di mana, dan bagaimana perundungan itu terjadi. Lalu identifikasi jenis bullying yang dialami oleh anak. Apakah itu fisik, psikis, atau sosial, dan lain-lain. Lalu siapkan atau simpan bukti-bukti yang mendukung informasi tadi ya. Nah, ini akan sangat penting untuk langkah penanganan selanjutnya. Yang ketiga, kolaborasikan dengan pihak sekolah. Ayah bunda bisa hubungi guru atau wali kelas, berikan informasi yang spesifik tentang peristiwa bullying yang dialami oleh anak. Kalau perlu, libatkan juga kepala sekolah ya. Tanyakan tentang prosedur dan kebijakan yang diterapkan sekolah terkait dengan perundungan ini. Lalu, ayah bunda bisa menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan pihak sekolah ya, untuk memastikan tindakan yang diambil itu apakah sudah efektif atau belum. Nah, selanjutnya pertanyaan yang sering muncul. Kalian bagaimana ya kalau pihak sekolah itu tidak merespon atau tidak memberikan tindakan apapun? Nah, kalau aduan lisan ke sekolah itu tidak mendapatkan respon apapun, maka ya bunda bisa mengajukan surat resmi terkait perundungan ini ya ke sekolah. Nah, ini biasanya akan memicu tanggapan yang lebih serius. Pada situasi dan kondisi tertentu, ayah bunda boleh ataupun berhak untuk mengajukan atau melaporkan perkara ini ke Dinas Pendidikan setempat atau otoritas terkait. Ini bisa dilakukan untuk meminta bimbingan termasuk mediasi atau jalan keluar yang terbaik gitu ya. Jadi pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain itu wajib memberikan perlindungan bagi anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan dari tindak kejahatan fisik, psikis, kejahatan seksual, atau kejahatan lainnya. Nah, ini tertuang ya dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang keempat, pertimbangkan untuk memindahkan anak ke sekolah yang lebih aman.
Nah, pada poin ini ayah bunda bisa libatkan anak dalam diskusi ya. Misalnya apakah dia mau pindah atau tetap bertahan kalau situasi di sekolahnya semakin membaik. Nah, kalaupun pindah, ayah bunda bisa mempertimbangkan apakah anak bisa menyesuaikan diri dengan kurikulum dan lingkungan belajar di sekolah yang baru. Yang kelima, itu kalau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah ultimum remedium. Artinya, hukum pidana sebagai jalan terakhir atau upaya terakhir. Nah, kalau upaya sebelumnya sudah menemui jalan buntu dan tindakan bullying ini sudah berdampak pada anak, maka penyelesaian dengan jalur hukum itu bisa menjadi pilihan ya. Sebagai orang tua, langkah kita dalam menghadapi perundungan pada anak adalah kunci bagi keselamatan, pemulihan, peningkatan rasa berharga, percaya diri, juga keberanian mereka dalam menghadapi tantangan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kalian bisa berbagi cerita, keresahan, ataupun mengajukan pertanyaan seputar hukum melalui email dan Instagram di bawah ini ya. Siapa tahu pertanyaan kalian akan diangkat sebagai topik yang akan kita bahas selanjutnya. Atau biar lebih mudah kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe, like, and share video ini. Saya Yulia Emrita Musai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.